John Hartman resmi diumumkan PSSI sebagai pelatih timnas. Kecewa nggak? Kalau saya sangat kecewa. Zaman kita 95, 3 pemain asing. Tapi salahnya John Hartman itu adalah dia bikin akun media sosial. Juli gimana nih? Kalau itu all out kita, gelar pertama ya coach dalam 40 tahun. John Hartman resmi diumumkan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Nama ini nama yang akan sering didengarkan kala timnas bertanding. Apakah sesungguhnya nama ini adalah nama yang pantas melipur lara, pantas membawa timnas kita ke era kejayaannya kembali? Hari ini Abraham Special akan membahas bagaimana kiprah, bagaimana kans, dan apa langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh timnas di bawah kepemimpinan John Hartman. Kami berdiskusi di sini bersama dengan ini sahabat-sahabat saya, ada Coach Indriarto Nugroho, Coach Nuk. Ya. Thank you Coach Sama-sama. sudah hadir. Dan Bung Harpa, apa kabar? Bung Haris Baik, Parede, analis olahraga, dan ini sahabat saya ini Bro Marco, gimana? Sehat? Sehat ya. Tapi lagi udah lihat yang kayak gini nih, makin sehat kita. Makin sehat. Olahraga. Iya, hari ini kita akan bicara efek domino John Hartman. Coach, artinya harus ada efek positif yang dibawa ya, tentu? Pastinya, karena saya melihat istilahnya John Hartman ini kan juga ya tidak mentereng, tidak terlalu redup juga. Saya lihat juga dia bisa bawa timnas cewek Kanada, perempuan Kanada itu ke Piala Dunia itu kan tidak mudah, apalagi cewek ya. Karena kan cewek banyak faktor juga. Dan kedua di Piala Dunia yang tahun 2000 berapa itu 2022 Kanada juga bisa lolos. Ini kan sesuatu acuan juga buat kita supaya kan ke depan timnas kita juga bisa. Ya tentu kita berharap ada efek itu. Pasti. Efek domino, apa yang dihasilkan secara positif di Kanada akan juga bisa diraih oleh timnas kita. 36 tahun nggak pernah masuk Piala Dunia disebutkan timnas Kanada. Dan kita juga berharap demikian hal yang bisa dibawa kepada kita. Tapi bicara soal efek domino, kita mau bincang-bincang sambil main domino. Ya karena ini olahraga kan udah. Sekarang domino ini olahraga. Ini olahraga ini ya? Iya. Jadi olahraga tangkasan lah boleh dikatakan. Saya rasa relate Coach Indrianto dan juga Bung Harpa, karena ini kan kaitannya dengan bagaimana strategi, bagaimana olah pikir yang harus dijalankan oleh sosok John Hartman nanti ketika di sini. Sebelum beliau berpikir, ya kita lah berpikir dulu main domino. Main domino. Silakan. Ya, kita mulai silakan. nih. Mainkan. Kalau sekarang Bro Marco. Katanya yang ngocok kartu itu namanya ceker ya, ceker. Jadi saya aduk dulu lah, biar fair. Jadi kita sembari menunggu efek domino dari John Hartman, dia mungkin bisa turun sampai ke level-level bawah ya kan. Knowledge-nya dia sampai ke pelatih-pelatih lokal kita juga bisa turun. Tapi kita mainkan. Tapi Bro kaget nggak nama John Hartman itu? Iya, sebenarnya kan terakhir itu ada 2 nama yang mengerucut ya. Pole position sebenarnya awalnya itu ada di Van Bronckhorst sebenarnya kan. Karena punya nama, punya darah keturunan katanya berkaitan dengan Indonesia juga. Tapi muncul belakangan oleh Sky Sport yang pertama memunculkan nama John Hartman ini di bursa transfernya mereka, mengatakan udah diwawancara sama PSSI lah begitu. Nah, sampai lama-kelamaan akhirnya mencuat menjadi satu nama aja John Hartman dan akhirnya diumumkan secara resmi oleh PSSI. Sabar dikit, sebetulnya pelatih MU pas dilepas masuk sini kan bisa. Benar nawarin. Susah duitnya nggak nyampe. Uang pesangonnya aja berapa? 150 sekian miliar. Berapa juta dolar gitu. Susah lah. Gitu. Makanya sejak awal kan waktu kita juga sempat di kolam renang ya. Saya dengan Bung Abe, saya bilang yang pertama dilihat koceknya dulu. Koceknya dulu dong. Itu pertama, kita mau apapun itu yang kita lakukan, kita lihat kemampuan kita seberapa besar. Finansial ya. Finansial. Baru nanti kemudian mengkerucut kepada
faktor-faktor lain, parameternya, kecocokan, warga negara, availability dan lain-lain. Jangan lebih besar pasak dari tiang katanya. Yes, betul. Apalagi keuangan PSSI kelihatannya kan agak tergerus ya, Yes, dengan sejak- kompensasi STY, Yes, kompensasinya Patrick Kluivert, dan habis kena denda di Jeddah. Yang pelemparan botol oleh fans itu 1 miliar lebih. Jadi kalau dikombinasikan itu kayaknya lumayan besar. Plus loss opportunity bulan November. Ketika kita tidak ada FIFA Matchday kan harusnya ada potensi keuntungan yang kita dapat tapi hilang. Apakah faktor kemudian ketua PSSI-nya nggak lagi jadi Menteri BUMN juga berpengaruh terhadap keuangan PSSI? Itu tadi yang mau saya katakan tadi, udah pindah dari Menteri BUMN jadi Menpora. Secara nggak langsung pasti ada. Kita harus fair juga menilai bahwa itu kan posisi beliau saat itu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan kota PSSI kan komplement, saling mengisi satu sama lain. Sebenarnya bagus juga gitu loh, nggak ada masalah. Tapi setelah nggak ada ya kita fair-fair aja. Pasti power beliau untuk bisa menyuntik bahan bakar itu kan pasti berkurang jauh. Karena memang anggaran timnas juga kan mahal ya. Dan kalau kita tahun lihat. 2026 nggak ada anggaran Baru ya? ke PSSI, nggak ada lagi. Itu sudah firm. Kalau kita dengar dari media Kanada, Canadian Soccer Daily, Hartman akan terima bayaran 670 juta rupiah per bulan. Besarnya segitu. Sebenarnya Is it good so-so number? sih. So-so ya? Buat kita ya itu makanya saya bilang kalau kita bicara Van Bronckhorst kayaknya mungkin segitu bahkan 1 minggu mungkin. Mungkin seminggu segitu. Iya. Bisa lebih. Ya, jadi belum nanti asisten pelatih. Ya, karena ada lagi mungkin saya rasa 5, 6, 7 mungkin ada pasti kan. Jadi pasti nanti membengkak lagi. Tapi kalau untuk dia individu sendiri sih segitu cukup. Untuk kita oke, fair enough ya. Rata-rata semua sih checklist ya. Artinya ya kita nggak usah terlalu over ekspektasi, tapi juga nggak jelek-jelek amat CV-nya CV George Hartman. Dari gaji juga masuk. Tapi untuk apakah ini menjadi jawaban tim nasional kita atau tidak? Tergantung nanti gimana dominonya. Dominonya akan menjawab. Jadi langsung aja kita main domino. Langsung. Biar kita lihat penampakannya. Betul. Bagikan coach. Oke. Bagikan kita ambil, dulu. kita ambil masing-masing 7. Kelihatan. Nggak apa-apa. Kalau dibandingkan dua pelatih sebelumnya kan, untuk karir pemain kan nggak ada apa-apanya lah John Hartman dibanding Patrick Kluivert sama Sintayong. Kalau Sintayong sama Patrick Kluivert kan dua-duanya udah main di Piala Dunia kan gitu seperti itu. Iya. Nah kalau si John Hartman karir pemainnya nggak ada, cuman di karir pelatihnya dia sebenarnya Oke lah. Oke ya. Kata yang pas itu oke. Karena kalau mau berlebihan juga kan balik lagi ke kocek lagi pasti kan. Gitu. Dan usianya juga masih 50. 50. Jadi Jadi usia kita juga kan gitu. Di Indonesia ini butuh support ya, support sistem yang benar. Apakah nanti secepatnya dia datang, terus dia harus cepat bekerja untuk memantau pemain-pemain yang ada di Liga 1, kayak Liga 2, atau yang ada di Eropa. Nah kita harus cepat gitu. Langsung kita mulai nih. Sebelum kita mulai, pada mau minum kan? Oh iya. boleh. Ini minumannya minuman yang benar-benar ya kopi atau teh gitu ya. Teh tawar ini minuman kesukaan saya nih, teh tawar. iya. Iya, terima kasih. Iya, jadi kalau dilihat ke belakang, John Hartman ini ada unsur ini pengajar. Jadi dia itu dulu sebenarnya sempat kerja di salah satu universitas di Newcastle. Jadi ada ya jalur akademisi lah kalau boleh dikatakan ya Bung Arfa ya, si John Hartman ini. Jadi dia pernah ngajar, terus sambil ngajar dia ngelatih tim usia muda, lalu meningkat sampai negani timnas dan putra dan putri di Selandia Baru dan Kanada. Jadi secara CV ya itu tadi oke. Sebenarnya kalau kita bicara kepelatihan, jadi dalam memilih pelatih itu sebenarnya cocok-cocokan juga sebenarnya. Cocok-cocokan, makanya kita harapkan cara yang saat ini saya fair mengatakan, cara yang dilakukan sekarang yang dipaparkan oleh Pak Sumarji ini menurut saya sangat baik. Jadi melalui proses yang sebenarnya saya selalu mengibaratkan kita mau bangun rumah, kita tahu nih mau konsepnya kira-kira terbuka, halamannya gimana, tapi kan kita tetap ngasih ke arsitek. Arsitek itu apa? Dirtek. Betul. Yes. Dirtek ngasih tahu kalau mau rumah yang begini pakai ini, bahannya ini biar ini, oke. Lalu dia mencuat dengan 5 nama kalau nggak salah. Dari 5 nama itu seperti yang diberitakan disaring lagi. Karena ada yang lagi melatih, ada yang mungkin harganya nggak cocok, ada yang mungkin dia nggak mau tinggal di Indonesia dan lain-lain. Tapi itu balik lagi, belum tentu cocok, belum tentu enggak. Kadang nama besar, pelatih udah punya nama, belum tentu cocok. Tapi bisa juga cocok. Nah, yang nggak punya nama pun, yang artinya bukan pelatih terkenal, bisa sukses juga. Makanya Bang Arfa, yang saya bilang John Hartman ini kan ya so-so lah. Yang saya bilang tidak mentereng, tidak di bawah juga. Nah ini tinggal bagaimana secepatnya aja gitu melihat sepak bola kita, kultur kita seperti apa dulu. Pemain-pemain kita seperti apa.
ada kecepatan, ada yang ini kan kita harus tahu juga gitu. Di sepak bola kan harus seperti itu. Pemain-pemain kita punya kecepatan, ada beberapa pemain gitu. Tapi kita juga harus bisa memaksimalkan strategi apa dan konsekuensi apa nanti yang harus dipakai gitu. Strategi, formasi, semuanya. Karena kan. harus ada penyesuaian tentu Pasti, kan. pasti. Belum lagi kita bicara tentang kekuatan timnas yang akan digunakan, apakah masih dengan kekuatan yang sudah sempat digunakan oleh pelatih sebelumnya. Nah, itu kan balik lagi kan seorang pelatih kan punya seleranya masing-masing untuk itu. Tadi Bang Abe bilang bahwa sistem yang ada sebelumnya sebenarnya kan tinggal memantau aja. Ngeliat, Nah, pelatih John Hartman datang, ada asisten, sudah asisten suruh kerja di sana untuk melihat potensi pemain-pemain yang ada di luar. Apalagi di Indonesia juga banyak sebenarnya. Liga 1 berjalan, Liga 2 juga berjalan, Liga 3 juga. Liga 3 juga. Nah, tapi asalkan jangan kecepatan, karena nanti kalau kecepatan nanti lihat kejadian yang di Liga 4 kemarin, malu kita. Itu enggak Iya, usah. itu pulang dia nanti, Hermannya Betul, pulang. betul. Lihat Liga 4 juga nggak Gini, masuk. kan dia pantau lihat Makanya begitu. sepak bola Apaan Indonesia ini? kok begini Di ya? sini Indonesia. Kungfu ya, tragedi kungfu ya. Kungfu, tendangan kungfu 2 kali, Pak. Iya, di waktu yang berdekatan ya. Berdekatan, beda selang sehari, satu kena dada, satu kena Mudah-mudahan kepala. nggak sampai dia nggak nonton Nah, tuh. mudah-mudahan kalau terlalu cepat dia datang kemarin, dia lihat itu pulang lagi kayaknya, Pak. Tapi memang benar tadi tambahin sedikit ya. Iya. Adaptasi itu sangat penting ya kan karena waktunya pendek. Kedua, profil dari pemain kita tuh unik. Jadi banyak pemain yang nyebar di seluruh dunia kan. Ada yang di Amerika Serikat, ada yang di Thailand, ada yang di Eropa. Eropanya juga macam-macam. Jadi ngumpulinnya juga butuh waktu dan ada yang di dalam negeri juga ya coach ya. Dan dia benar harus segera mulai nyicil nanti begitu nanti diperkenalkan kalau nggak meleset tanggal 12. Tanggal 12. Ini persis sekali pengenalan Patrick Kluivert 1 tahun lalu. Iya. Persis tanggal 12. Tanggal 12. Sama juga. Apakah nasibnya akan berakhir sama? Ya mudah-mudahan jangan lah. Kalau pemecatan Sintayong tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6. Apal dia, apal. Tapi Tapi kita sudah di 6 ya. Oke. Bala 6 ya. Pas tanggal 6. Tanggal 6. Ini pemecatan Bisa juga masukin. tanggal 6. Masuk kita. Pinter juga. Dan ini 12 juga. 12 sama 6. Oh iya, 6 Iya, ada tanggal 12. Kenalan John Hartman. Ya. Angka baik. Angka baik. baik. Nah, Oke. mudah-mudahan ini bisa jadi Penanda sepak bola ya. Indonesia Amin, amin, yang amin. lebih baik. Amin. Bisa pas ya. Buat apa? Apa ini artinya regulasi harus dikurangin? Ya. Loh, ya Regulasi Super League. kita sebagai mantan pemain juga. Zaman kita 95, 3 pemain asing. Iya. Iya. Itu sangat luar biasa. Karena apa? Yang dibutuhkan belakang, tengah, depan. Tepat. Jadi pemain lokal